Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab 46 dan materi dari bab 46 sendiri ada dua, yakni nani tokoro desu dan kata kerja bentuk tak tambah bakari desu. Kita lanjut saja ke materi yang pertama. Nah, di sini tokoro desu. Tokoro desu di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bentuk kamus tokoro desu, teiru tokoro desu, tak tokoro desu. Minasang pasti udah tahu ya arti dari tokoro desu, yakni tempat. Tokoro itu tempat. Cari di kamus, tokoro itu tempat. Tapi kalau misalkan di pola kalimat ini, tokoro yang kita pelajari di bab ini, bab 46, yang diletakkan di belakang ini merupakan pola kalimat diperuntukkan untuk menjelaskan proses yang sedang berlangsung pada si pembicara dan mendorong lawan bicara bertindak. Ya, menjelaskan proses yang sedang berlangsung pada si pembicara dan mendorong lawan bicara bertindak. Itu fungsi nani tokoro desu. Yang pertama ada bentuk kamus tokoro desu. Kamus sendiri adalah bentuk futsuke dari mas, di mana kamus itu berarti kata kerja yang akan dilakukan. Nah, kalau tokoro desu sebelumnya diikuti kata kerja bentuk kamus, artinya baru atau sedang akan melakukan sesuatu. Nani di sini adalah kata kerja ya, kata kerja. Baru sedang, baru atau sedang akan makan, sedang akan membaca buku, sedang akan bekerja, sedang akan bermain bola, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang baru akan dimulai atau sedang hampir dimulai. Sering dipakai bersama korekara atau chodo imakara. Kata keterangannya korekara atau chodo imakara. Contohnya di percakapan ini, si A bertanya, "Hirogohan wa mou tabemasu ka?" Sudah makan siang? Iye, korekara taberu tokoro desu. Belum, dari sekarang baru akan mulai makan. Korekara taberu tokoro desu. Dari sekarang baru mulai akan makan. Jadi, ini itu sudah benar-benar makanannya siap di depan meja. Benar-benar udah pakai sendok, kalau yang pakai sendok, kalau yang pakai sumpit udah benar-benar pakai sumpit, atau mungkin baru ngambil makanan, kotak makanan dari tas, lalu ditanya sama si A, "Hirogohan wa mou tabemasu ka?" "Iye, korekara taberu tokoro desu." Nah, ini mengandung makna juga bahwa si B ini sambil dia menjawab, sambil dia ngajak. Gitu. Lalu si A bilang, "Ja, ishoni tabemashou." Nah, seperti itu. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Contoh yang kedua, chodo imakara ocha o nomu tokoro desu. Ishoni ikaga desu ka? Kebetulan kami sedang akan minum teh. Bagaimana kalau bersama-sama? Seperti itu. Di sini ada ocha o nomu tokoro desu, sedang akan minum teh. Contoh 1, bisa saja dipakai korekara tabemasu. Contoh di sini. Korekara tabemasu. Nah, boleh saja. Akan tetapi, dalam hal ini, si pembicara, si B ini, ingin menyampaikan bahwa ia hampir mau makan dan menunggu reaksi dari lawan bicara. Gitu. Dia sesudah bilang taberu tokoro desu, walaupun titik, dia itu menunggu reaksi lawan si bicara, reaksi si A. Dan alhasil si A bereaksi untuk ngajak makan bersama. Seperti itu. Yang pertama dan yang kedua. Contoh yang kedua adalah saat yang tepat dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak lawan bicara. Chodo imakara ocha o nomu tokoro desu. Ishoni ikaga desu ka?
Sebenarnya dia ingin ngajak, tapi pakai embel-embel ini. Seperti itu. Dan yang kedua, tadi udah bentuk kamus tokorodes, sekarang teiru tokorodes. Teiru sendiri futsuke dari teimas atau kata kerja yang sedang dilakukan. Teiru tokorodes, sedang nani. Pada pola kalimat ini menunjukkan seseorang sedang melakukan sesuatu atau bahwa suatu perbuatan yang sedang berlangsung. Jadi ingat-ingat teiru tokorodes adalah sedang berlangsung, sedang dilakukan. Ini sering dipakai bersama kata keterangan ima. Ima ini adalah sekarang. Contoh. A bilang, Kaigi no shiryou wa mou dekimashita ka? Apakah dokumen rapat sudah siap? Sumimasen, maaf. Ima kopi shiteiru tokoro desu. Sekarang saya sedang mengkopinya. Tolong tunggu sebentar. Nah, ima kopi shiteiru tokoro desu dengan ima kopi shiteimasu adalah sama aja artinya. Sedang mengkopinya. Akan tetapi, kalau yang teiru tokoro desu ini dipakai untuk mengemukakan alasan sambil menyampaikan kepada lawan bicara, menyampaikan kepada si A ini bahwa usaha sedang dilakukan. Jadi dia sedang berusaha dan tidak lama lagi akan siap. Seperti itu. Jadi fungsi tokoro di sini adalah untuk menyampaikan kepada lawan bicara bahwa usaha sedang dilakukan dan tidak lama lagi akan siap. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, bentuk tak tokoro desu. Kata kerja bentuk tak lampau tokoro desu. Ini artinya baru saja. Menunjukkan bahwa seseorang baru saja melakukan suatu atau bahwa sesuatu perbuatan baru saja selesai dilakukan. Ini sering dipakai bersama tataima, kata keterangan waktu baru saja. Oke. Contohnya, A bilang, Takahashi-san wa mou kaerimashita ka? Si A ini bilang, nanya ke B, apakah saudara Takahashi sudah pulang? Hai, tataima kaeta tokoro desu. Ya, baru saja dia pulang. Oke. Di sini ada kaeta tokoro desu. Baru pulang, baru saja pulang. Jadi kalau kaeta tokoro desu ini benar-benar baru pulang. Jangka dari dia pulang sampai si A datang ke kantor ini benar-benar deket banget. Benar-benar paling jaraknya cuma 2 menit, 3 menit. Kaeta tokoro desu. Seperti itu. Nah, ini ceritanya seperti ini. Setelah jam kerja selesai, A mencari saudara Takahashi dengan pikiran bahwa dia mungkin sudah pulang. Dia nyari si Takahashi. B dengan memakai tokoro desu menyampaikan bahwa menyampaikan kepada A bahwa kalau Anda kejar mungkin masih sempat menemuinya. Seperti itu. Jadi si B ini bilang ke si A secara tidak langsung kalau Anda kejar mungkin masih sempat menemuinya. Seperti itu. Nah, semua bentuk tokoro bentuk tokoro baik itu kamus tokoro, teiru tokoro, atau tatokoro adalah berupa kata benda. Jadi kalau mau diubah menjadi endes atau node akan menjadi tokoro nandes atau tokoro nanode. Ingat ya, di sini walaupun ada bentuk kata kerja, tapi ada tokoro, berarti di sini bukan merupakan kata kerja, merupakan kata benda. Seperti itu. Dan yang terakhir, tabakari desu, baru saja. Oke, tabakari desu sama tatokoro desu hampir sama. Cuman, pola kalimat ini melukiskan perasaan si pembicara bahwa kejadian itu terjadi belum lama berselang. Tapi, di sini ada belum lama berselang. Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Oke, di sini ada osakuna desu sumimasen, si A bilang, maaf terlambat. Iye, watashi mo ima kita bakari desu. Tidak apa-apa, saya juga baru saja datang. Oke, ima kita bakari. Saya juga baru saja datang.
Kita itu kimashita, kita bakari, baru saja datang. Oke. Yang kedua, kare wa sengetsu nihon e kita bakari desu. Dia baru saja datang ke Jepang bulan lalu. Nah, ini perbedaannya. Tabakari sama tatokoro, bedanya di sini. Di sini ada sengetsu. Sengetsu adalah bulan lalu. Nah, kalau misalkan kita sengetsu tapi pakai tatokoro desu nggak bisa. Karena tatokoro desu itu dipakai untuk kejadian yang telah terjadi tapi jangka waktunya benar-benar singkat dari si pembicara itu bilang. Kalau di sini sengetsu itu udah bulan yang lalu, kan ada jangka waktu. Nggak bisa pakai tatokoro, bisanya pakai kita bakari. Seperti itu. Tatokoro des dipakai segera setelah selesai suatu perbuatan. Keterangan waktunya, oleh karena itu keterangan waktunya saki atau tadi atau ima atau tata ima. Nah, kalau tabakari des bisa pula dipakai beberapa waktu setelah kejadian itu, asal si pembicara merasa bahwa waktu itu pendek. Contohnya, nijikang mae, kino, sengetsu, kayak gini. Seperti itu. Jadi bedanya di situ, tabakari dan tatokoro. Kalau tatokoro itu waktunya benar-benar baru banget, baru saja banget. Kalau tabakari baru saja, ini bisa saja. Contohnya saya sensei baru tahun kemarin pulang dari Jepang. Gitu. Spare waktunya kan 1 tahun ya. Nggak bisa pakai yang tatokoro desu. Kalau misalkan sensei bilangnya gini, sensei wa Indonesia kae tatokoro desu. Berarti benar-benar sensei itu baru turun dari pesawat, baru nyampe rumah setelah dari Jepang. Kalau misalkan udah 1 tahun gini, nggak bisa pakai tatokoro desu. Pakainya tabakari desu. Seperti itu. Mungkin segitu dari sensei. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan japri. Ingat, tugasnya adalah renshubi ya. Semangat, minasang, gambatte kudasai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.